Naasnya Mbak Yanti itu mengalami kecelakaan. Kamu kenapa diam aja? Sosoknya itu berambut panjang, pucat gitu. Ternyata sosok itu adalah... Halo guys, kembali lagi di podcast mistis. Kali ini kita akan menceritakan cerita mistis yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan di episode kali ini juga kita kedatangan seorang tamu yang akan menceritakan pengalaman pribadinya. Yuk kita simak ceritanya. Silahkan. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama saya, mungkin saya minta samarkan ke pihak Aruna juga. Saya sebut saja saya Mr. X ya. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi bokap saya ya. Bukan pengalaman pribadi saya sih sebenarnya. Jadi waktu itu langsung saya mulai aja ya. Boleh. Waktu itu bokap saya itu pernah berjualan di pasar gitu. Bokap saya itu penjual kelapa. Kenapa? Iya. Jadi kan bisa banyak tuh. Jadi dia bisa dibuat arang segala. Iya. Di sana tuh bokap saya punya, ya bisa dibilang bestie lah di sana. Punya sahabat gitu. Iya, sahabat di pasarnya gitu. Jadi ya dekat gitu. Namanya juga saya akan samarkan ya Bang Rahmat Bang. dengan istrinya Mbak Yanti. Iya. Kisah ini sebenarnya targetnya itu ke mereka, target utamanya. Jadi di pasar itu ya seperti biasa Mbak Yanti dan Bang Rahmat itu berjualan. Nah, Bang Rahmat ini penjual daging ya, dan Mbak Yanti istrinya itu penjual sayur. Jadi mereka beda gitu, beda kios. Oh, beda kios. Walaupun suami istri gitu ya. Di waktu pas jualan itu mereka tuh udah menikah tuh udah lama. Tapi pada akhirnya mereka punya anak lah, dikaruniai seorang anak. Saat itu wah, bokap saya juga ikut senang dong, karena emang sahabat karibnya gitu dua-duanya. Jadi ikut senang, orang-orang di pasar juga wah selamat ya, selamat akhirnya dapat anak juga gitu. Senang lah mereka berdua itu. Nah, singkat waktu itu sebenarnya di saat usia kandungan Mbak Yanti itu 7 bulan, Mbak Yanti itu udah dilarang gitu sama Bang Rahmat buat berjualan. Iya, soalnya ya seperti yang kalian ketahui lah, Harus banyak istirahat. Terus makan juga harus cukup, tidur harus cukup. Nah, Bang Rahmat itu nggak pengen istrinya itu kenapa-napa gitu. Kecapean. Iya, kecapean. Ya walaupun kita juga tahu Mbak Yanti itu ya gesit gitu, lincah, cekatan, semangat lah dalam bekerja, dalam berjualan itu. Jadi Mbak Yanti itu ya awal-awal masih diberi izin lah sama Bang Rahmatnya. Ya, jadi masih berjualan gitu. Ya mungkin masih, ya karena masih belum bisa beristirahat gitu, masih pengennya tuh masih pengen jualan gitu. Kerja gitu ya. Ya, jadi Mbak Yanti itu masih maksa. Pada akhirnya pada usia 7 bulan kandungan itu, Bang Rahmat tuh udah kayak ayo dong kamu istirahat aja, saya nggak mau kamu kecapean gitu, kenapa-napa. Nah, Mbak Yanti itu kayak terus mau pengen jualan gitu, walaupun nggak full kayak seperti biasa, tapi dia pengennya jualan terus, kayak nggak bisa diem lah gitu. Pada bulan itu mulailah hal yang luar biasa menakutkan lah, bisa dibilang. Kenapa tuh? Jadi Mbak Yanti kan sedang hamil gitu ya. Nah, suatu hari itu Bang Rahmat ini pergi duluan lah ke pasarnya. Jadi udah biasanya kan bareng gitu ya, istrinya juga Mbak Yanti dibangunin. nyusul gitu. Ya biasanya kan Mbak Yanti sama Bang Rahmat tuh biasanya bareng ke pasar. Jadi berjualan juga bareng. Nah, mungkin karena Bang Rahmatnya kasihan gitu ke Mbak Yanti, masa dibangunin gitu ya. Dia juga kan pengennya Mbak Yanti itu beristirahat gitu. Akhirnya Mbak Yanti ditinggal lah di rumah sendiri. Bang Rahmat itu udah persiapan jualan lah, dia nyiapin daging-dagingnya gitu. Mbak Yanti akhirnya bangun tuh. Dia kayak ngerasa kaget dong, oh kok suaminya nggak ada gitu di rumah. Akhirnya dia juga siap-siap buat jualan, ikut jualan, karena nggak mau istirahatnya itu. Jadi saat
pergi ke pasar itu, perjalanan itu, naasnya Mbak Yanti itu mengalami kecelakaan. Itu posisinya siang hari apa gimana? Jadi mungkin pagi agak siang gitu kan, biasanya kalau yang orang jualan pasar itu pagi-pagi dia, karena Bang Ridwan udah duluan, jadi Mbak Yanti itu ya mungkin ada siang lah, agak-agak kesiangan gitu. Jadi Mbak Yanti itu sendirian dan dia pengen nyusul suaminya buat berjualan. Nah di tengah-tengah perjalanan itu kecelakaan yang sangat luar biasa sih, tragis sekali. Akhirnya Mbak Yanti dan anaknya itu tidak terselamatkan gitu. Iya, meninggal dalam keadaan meninggal gitu. Bang Rahmat. Iya, Bang Rahmat, maaf. Bang Rahmat itu yang orangnya sangat gagah, perkasa gitu loh. Dia sampai benar-benar terpuruk gitu lah. Sampai akhirnya dia sangat amat sedih karena kehilangan itu ya. Karena kehilangan istri dan calon anaknya gitu. Calon anaknya yang pertama. Perdana lah, kayak sedihnya itu amat sangat luar biasa. Jadi semua orang pasar gitu yang dekat sama Mbak Yanti dan Bang Rahmat itu kayak wah sedihnya juga. Bokap saya juga sampai wah kayak drop gitulah dengar sahabatnya sendiri, terus istrinya sahabatnya juga, karena terus kehamilan perdananya juga kan. Jadi wah semua di pasar itu kayak wah kaget dan sedih gitulah. Akhirnya teman-teman dari Mbak Yanti sama Bang Rahmat dan ini bokap saya juga kan bestinya lah. Jadi dia juga akhirnya ngurusin pemakamannya. Jadi ninggalin dulu pasarnya lah, tapaknya gitu. Ya. Jadi bener-bener fokusnya tuh ke Mbak Yanti itu. Karena saking kagetnya gitu ya kan. Bang Rahmat itu sangat terpukul lah gitu. Sangat amat terpukul gitu. Pokoknya kayak yang wah kehilangan banget gitu. Kehilangan banget lah istrinya, sampai calon anaknya juga. Pokoknya bener-bener saat itu tuh sangat amat sedih gitu. Pada keesokan harinya nih, kan kemarin mungkin karena bokap saya udah capek gitu ya, ngurusin pemakamannya, terus kayak ya drop juga lah gitu. Pas mau berangkat, udah berangkat sih, udah sampai lah, mau siap-siap jualan. Ada karyawannya juga, karyawan bokap saya itu, namanya samarin ya, Bang Anton lah ya. Bang Anton. Nah, Bang Anton ini datang bawa buat barang-barang jualannya seperti ya kayak kelapa, karena bokap saya bawa ini kan jualannya kelapa gitu. Nah, saat mau diolah, disiapin gitu, bokap saya itu nanya ke Bang Anton, Anton, kamu kenapa diem aja? Kayak soalnya bokap saya tuh liatnya dia kayak pucat gitu, diem gitu, dingin gitu, gak seperti biasanya. Jadi bokap saya tuh kayak heran gitu, ini kok Anton kenapa gini gitu ya. Iya. Nah pada saat itu juga Anton tuh kayak Bang Anton tuh kayak diem aja, celingak-celinguk, nggak ngomong satu kata gitu. Iya. Jadi bokap saya tuh sangat amat bingung lah pokoknya di situ. Akhirnya bokap saya tuh ngalihin perhatiannya dia ke siap-siap persiapan kelapa itu buat dijual. Nah, Bang Anton itu dia kan di dekat gang gitu ya. Di gang pasar itu bokap saya ngeliat sosok. Sosoknya itu berambut panjang, terus pakai baju daster merah kembang-kembang gitu loh. Bokap saya kayak, wah itu siapa? Mungkin masa sih gitu ya takutnya. Iya, masa sih ada orang di gang sendirian gitu, rambutnya panjang juga. Bokap saya tuh kaget, ngocok-ngocok mata lah, dia kayak, wah itu siapa ya? Kayak mungkin salah lihat. Pas dia lihat lagi tuh kayak, wah tuh kayak semakin dekat gitu. Pokoknya semakin jelas lah. Akhirnya pada saat yang jelas itu ternyata sosok itu adalah sosok Mbak Yanti. Ya, Mbak Yanti ternyata. Kayak Mbak Yantinya, kata bokap saya sih itu terlihatnya nggak serem ya, karena mungkin emang sahabat karibnya gitu, udah kenal lah, udah dekat.
tapi mukanya emang pucat banget gitu, pucat dingin, kayak ya udah itulah, udah dingin banget pucatnya kayak apa. Tapi tiba-tiba menghilang gitu. Entah bagaimana bokap saya itu saking takutnya ya, akhirnya dia kayak ngikut ke lapak temennya sampingnya. Jadi dekat lah, mereka tuh kayak lagi main gaple gitu, main kartu. Akhirnya bokap saya ikut karena dia takut lah karena lihat sosok itu di gang itu. Nah saat setelah nongkrong itu, mungkin karena dia kecapean saat ngurusin pemakaman, ngurusin pasar segala kan. Jadi dia tuh kayak ngerasa lemas, badannya panas gitu. Dia langsung kembali ke lapaknya setelah nongkrong itu. Udah deket lah. Setelah nongkrong itu, dia saking capeknya itu di tengah-tengah dia beres-beres buat pulang itu, dia duduk, lalu dia ketiduran di lapaknya. Jadi teman-teman nongkrong dia tuh kayak mau dibangunin tapi takutnya terlalu capek. Mungkin teman-teman bokap saya tuh mikirnya, oh nanti malam juga ada Bang Anton atau gimana. Jadi ya nggak apa-apa lah karena pasar ini tuh selalu rame gitu. Ya rame terus. Jadi ya udah dibiarin lah. Pada dini hari tuh Bang Anton datang sambil bawa belanjaan gitu buat dijual di pasar, bawa kelapa kayak gitu gitulah. Dia datang dengan santainya, dengan kayak wah, kayak seru gitu dia bawanya, nggak jauh beda sama kemarin. Datanglah dia ke lapak bokap saya, lalu dia ngomong kayak, wah enak banget nih ketiduran abis dipangku sama cewek cantik, katanya, kata Bang Anton itu. Bokap saya bangun, setelah bangun itu kan kayak masih krep-krep lah gitu ya, kayak masih belum sadar banget. Cewek siapa itu? Jadi bokap saya nanya ke Bang Anton, cewek siapa sih? Orang saya ketidurannya juga sendiri gitu di lapak. Bang Anton tuh langsung kayak, alah masa nggak tahu sih orang semalam ini ketidurannya sama cewek cantik gitu. Nah bokap saya langsung nanya, cewek cantik kayak gimana? Apa sih, gimana ciri-cirinya gitu? Mungkin ada siapa yang kenal, mungkin bokap saya. Nah Bang Anton tuh langsung bilang, ceweknya itu rambutnya panjang, pakai baju merah, kembang-kembang gitu. Sosok yang di gang ya? Iya, jadi itu tuh benar-benar mirip banget sama yang bokap saya lihat di gang itu, sosok Mbak Yanti. Jadi wah, itu bokap saya baru bangun langsung kayak shock lah, shock banget itu. Jadi akhirnya setelah dia tenang sedikit lah, dia nanya lagi ke Bang Anton, Ton, ambil, kan dia juga lagi siap-siap buat jalan gitu ya, ingatlah kayak kemarinnya gitu. Nanya bokap saya, Ton, kenapa kemarin kamu ditanya diem aja, dingin gitu, nggak ngejawab saya sama sekali. Kamu marah apa sakit apa gimana? Kan mungkin bokap saya takut gitu. Takutnya kenapa? Akhirnya Bang Anton tuh bilang, orang kemarin saya cuma nganterin jualan gitu, yang kelapa-kelapanya gitu, sama ngambil barang yang ketinggalan di lapak. Dia nggak ada di sana gitu ya? Sebenarnya ada, cuma sebentar. Jadi kayak sekilas lah, kayak cuma ini barang buat jualan, ada keperluan lain, dia ngambil barang yang kemarin ketinggalan di lapaknya. Terus langsung balik lagi gitu ya? Langsung pulang lah dia. Jadi pada saat bokap saya nanya-nanya gitu tuh, itu sebenarnya bukan Bang Anton. Pantesan beda banget ya sama yang kemarin. Iya, jadi emang benar-benar beda gitu, beda-beda jauh. Jadi gimana ya, saking shocknya itu, wah itu shocknya sampai 2 kali itu bokap saya itu. Jadi dia kayak, wah yang itu siapa dong? Udah dia kaget karena sosok Mbak Yanti juga, sama ada sosok yang menyerupai Bang Anton gitu. Shock lah dia. Akhirnya dia tuh langsung nelpon ke Bang Rahmat. Bang Rahmat, ada di rumah nggak?
saya mau ini dong, mau doain lagi, buat berdoa lagi takziah gitulah, kayak tahlilannya gitu ya. Akhirnya Bang Rahmat, oh iya silakan, karena emang temannya juga kan, langsung diterima ya. Akhirnya bokap saya datang ke tempat Bang Rahmat, dia tuh langsung cerita gitu ke Bang Rahmat, kemarin saya ngalamin kejadian gini, ketemu sama Bayanti. Nah Bang Rahmat tuh mungkin karena ya sedikit kuat lah hatinya, dia langsung bilang ke bokap saya, oh itu mungkin istri saya mau berterima kasih gitu ke bokap saya gitu. Karena emang sering dibantu, sering bertemu gitu, Sahabat sangat juga. iya sahabat gitu loh. Saking baiknya mungkin bokap saya didatangin itu bukan karena mau ngeganggu atau gimana ya, Menyampaikan pesan gitu untuk berterima Nah. kasih juga. itu sepertinya sih ya, Bayanti tuh sepertinya pengennya berterima kasih atau gimana gitu, mau pamitan lah istilahnya. Jadi kayak Bayanti itu masih kenal banget sama bokap saya, Ya. jadi kayak masih pengen berkomunikasi lah, Masih banyak kenangan ya. banyak kenangannya. Nah akhirnya Bang Rahmat sama bokap saya itu bisa ngedoain lagi agar tenang lah Mbak Yantinya, udah ngerti kok, udah komunikasinya udah terlaksana lah, Iya. udah nangkap bokap saya tenang lah. kalau mau berterima kasih atau pamit gitu ya. Iya. Akhirnya bokap saya sama Bang Rahmat itu udah mengikhlaskan lah. Jadi Mbak Yanti juga mudah-mudahan tenang ya. Jadi cerita saya segitu dulu sih. Jadi sangat gimana ya, pesan saya sih buat viewer buat Aruna ya, mungkin aja sosok yang ngedatengin kalian atau mungkin teman kalian, saudara kalian itu pengen ngasih suatu pesan lah, bukan karena ingin mengganggu gitu ya. Iya, jadi kadang orang kita kan sebenarnya suka, oh ini datangnya buat ngeganggu atau belum tenang gitu. Mungkin belum tenang iya, tapi ada pesan lah, ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi ya positive thinking dulu lah. Jadi Bang Rahmat juga sama bokap saya juga udah setuju kalau saya masih share cerita ini, walaupun disamarkan ya ceritanya, namanya nama saya juga mohon untuk disamarkan. Terima kasih ya. Saya senang untuk cerita di sini, jadi bisa ngasih pengalaman saya lah. Ya, Oke, mungkin cukup sekian cerita podcast kami hari ini. Buat kalian yang punya cerita, bisa kalian tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM di IG Aruna Media Official. See you next video.